Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Cardano teman-teman ya. Jadi kemarin tuh udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Ondo ya jelang pemilu. Nah, ini udah sebentar lagi sebenarnya, ini udah tanggal 4 teman-teman ya. Jadi besok, tinggal besok nih. Ya kemudian di sini ada Bitcoin dan ICP juga, dan ada BNB juga ya. Kemarin ada saya bahas juga, nanti coba akan saya reminder juga untuk Bitcoinnya seperti apa secara hourly-nya. Yes, kita lihat dulu untuk market ya, overall ya di sini masih di netral ya, Fear and Greed Index-nya, walaupun Bitcoin adanya sedikit pemantulan, tapi altcoin overall masih tersideways saja gitu ya. Malah ini malah lanjut koreksi lagi gitu ya untuk altcoin-nya. Jadi memang masih merah merona, dan harapannya adalah di tanggal 5 ini Donald Trump yang memenangkan pertandingannya, teman-teman. Jadi setidaknya memberikan angin segar untuk market gitu ya, market lebih bertenaga untuk hijau at least mungkin sekitar 2-3 bulan ke depan teman-teman ya. Jadi harapan besar banget untuk Donald Trump menang ya. And then di sini juga ada info ya mengenai Cardano. Jadi Cardano itu sebelumnya kan dia layer 1 ya, sekarang dia berpindah ke layer 2 ya. Layer 2 nya Bitcoin nih teman-teman. Jadi ini adalah movementnya dari Cardano. Apakah karena kalah saing? Bisa jadi gitu ya. Jadi Cardano melakukan manuver lah ya, shifting ke layer 2 nya Bitcoin ya. Apakah nanti akan semakin membaik atau tidak untuk Cardano di masa depan ya, let's see teman-teman ya. Hanya waktu yang bisa membuktikan, dan ya setidaknya ini merupakan kabar yang ya bisa dibilang cukup mengagetkan juga ya. Cuman ya terlepas dari banyak hal ya, kita lihat juga ya Cardano itu memble banget di cycle kali ini gitu ya. Dan mungkin ya memang kalah saing dengan project-project maupun altcoin lainnya. Nah, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoinnya. Jadi so far si Bitcoin ini masih sama ya, pembahasannya tidak ada perubahan dari video kemarin ya. Di sini ini yang nonton lumayan nih, 550-an orang gitu ya. Mungkin kita bisa lihat juga dari secara momentum, ini sekilas aja teman-teman, sorry. Di sini ada area demand box merah, terus trend and resistance EMA21 juga ya, kemudian Fibo 0,7. Jadi memang di sekitar 67.500-an dolar, 67.800-an dolar itu adanya confluence of support. Ya, kemudian kita lihat juga secara momentum. Dari semenjak demand ini terbentuk, ini ada 2 bull candle ya pada 28 dan 29 Oktober, kemudian dibalas 1 2 3 4 5 red candle, 2:5, 2 versus 5. Kita lihat berarti memang market ini dicoba ditekan habis-habisan, tapi ya cuman segini doang nih terbentuknya secara daily. Dan jatuhnya kalau kita lihat the bigger picture-nya adalah ya jatuhnya seperti ini teman-teman. Nih, simpelnya seperti ini. Break and retest before dia going up lagi. Ya, ngejar next area ATH ya sekitar 77.000 sampai 80.000 dolar lagi gitu ya. Apalagi kalau memang nanti Donald Trump menang, ini possible sekali terjadi gitu ya. Jadi outlook maupun pandangan saya belum berubah ya sampai detik ini semenjak pembahasan di bulan Oktober teman-teman. Ya, sekarang udah November ya. Ya 1 minggu terakhir ini ya masih sama ya pembahasannya, dan dia survive di atas EMA21 ya, testing aja di demand-nya, kemudian closing di atas, dan sekarang mencoba bertahan gitu ya. Sembari menunggu besok teman-teman, nih sembari menunggu besok. Jadi untuk secara daily nggak ada begitu yang banyak bisa kita bahas ya, karena memang masih sesuai plan, masih sesuai target juga. Tinggal kita lihat movement nextnya lagi gitu ya. Next pushnya saya pribadi masih cukup yakin. Secara momentum udah kelihatan jelas banget ya, tergambar dari candlesticknya. Kemudian ya apalagi didukung sama Donald Trump menang ya, let's see market bisa rebound kembali. Untuk hourly gimana nih ya, sini ada pembahasan kemarin juga di video Bitcoin kemarin ya. Kemarin ini saya bahas, dia sudah breakdown, maka kita bisa pantau next area. Di sini demand time frame. Sebentar ya, turun nih 1 jam. Nah, ya di sini adanya demand 1 jam di sekitar 67.690 dolar. Dimana kemarin ada saya sampaikan juga atau sharingkan juga. Di sini kan dia udah jepret low. Ya, kemudian dia going up, masih ketahan nih di previous SNR di sekitar 68.700 dolar. Biasanya kalau seperti itu dia masih akan perlahan turun sampai membentuk divergence before dia going up. Ya, biasanya seperti itu, plus ekspektasinya juga, teman-teman. Ya. Dan kita lihat, ya here we go. Di sini adanya divergence tuh. Ya, ini pembahasan di video kemarin, teman-teman. Coba aja bisa nonton di video kemarin, nggak ada yang saya ubah-ubah juga ya.
Jadi so far di sini plus ada demand, kemudian ini target untuk dia lower low sedikit, ya create divergence terhadap RSI dan juga price action bagian bottomingnya time frame 1 jamnya before dia going up. And yes, kita bisa lihat di sini. Ya di sini higher low dan sini lower low malah ya. Adanya divergence, and then ketika price ini testing sini ya going up, akhirnya dia rebound ya sampai ke target beberapa atas ini. Ya bahkan di area supply-nya sempat di testing tadi ya di $69.450 nih. Jadi memang secara target sudah sejalan juga ya time frame 1 jamnya. And then sekarang gimana nih progresnya untuk si Bitcoin gitu ya. So far kalau kita lihat atau saya pribadi melihat dari posisi seperti ini kan sebelumnya resisten nih, become support. Oke. Kemudian di bagian sini, di sini adanya resisten. Ya. Jadi kalau saya kecilkan untuk range-nya seperti ini. Nah, kenapa bagian atasnya nggak saya ambil? Karena kita bisa lihat ya, every time dia lewatin garis kuning yang saya markingin di $69.140 ini, dia closing bikin tail candle. Kemudian di sini closing di atas, tapi next candle langsung dibanting turun lagi. Kemudian bikin tail candle lagi. Jadi memang di sini adanya batas atas di $69.149, kemudian batas bawah di area $68.600 gitu ya. Jadi dia masih sideways di sini-sini aja. Ketika memang dia sudah going up, either memang dia create base di sini dulu, teman-teman. Ya, seperti ini, dia going up, create base seperti ini dulu. Ya, tinggal kita lihat nanti breaknya kemana. Kalau dia break out ke atas terlebih dulu for the first time, nah ini possible untuk ngetes next target lagi gitu. Ya, di sekitar berapa, di 70.000. Yang angka psikologis balik lagi. Kalau saya markingin juga di sini. Nah, ini previous ASNR juga nih, teman-teman. Tapi kalau dia sampai terbreakdown terlebih dulu ya, maka possible untuk dia tes lagi area bawah. Ya, jadi memang sekarang dia masih bermain di range tengah. Ya, tinggal nanti teman-teman lihat dulu ya breaknya kemana. Breaknya either dia ke atas, ketika retest bisa dimanfaatkan, atau dia breakdown dulu ke bawah. Ya, baru mungkin dimanfaatkan dan untuk scalpingan aja gitu ya. Jadi palingan itu menjelang besok gitu teman-teman ya, karena secara struktur pun di sini kita udah melihat ya, dia going up tapi dia belum mampu break nih dari supply-nya. Jadi at least kalau memang teman-teman mau melihat dia lebih bertenaga nih Bitcoin, supply di sini di 69.500 ini mampu di break dulu. Ya break seperti ini, kemudian adanya sideways atau retracement seperti ini untuk next target going up bahkan di beberapa target selanjutnya. Ya, jadi ini adalah good scenario yang perlu kita lihat, dan ini area ini harus mampu di take out sama si Bitcoin. Nah, nih. Oke, cukup clear. Kemudian Cardano. Kemarin tuh sempat lawan arus sebenarnya Cardano ya, sempat hijau sendiri tapi akhirnya ya ke bawah arus juga, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat secara daily dia masih belum kemana-mana ya di dalam sebuah channelnya dia, dan somehow memang dia masih ketahan di area tahanan bawah ini. Nih, range-nya cukup lebar nih, teman-teman di sini. Ya area tahanannya ini di range 0,314 sampai $0,331. Dia masih bermain di sini-sini aja. Sebelumnya kita lihat juga daily ya, dia malah terbentuk yang namanya sebuah channel atau rising wedge juga bisa ya. Once harganya drop di bawah ya, testing area bawah sini. Ini kan lowest pada awal September ya, dia testing, grab likuiditas, rebound, dan jatuhnya dia cuman testing nih ya di previous area supply. Nih, ini ada supply nih teman-teman secara daily 0,36 sampai $0,3644. Kita bisa lihat ya, every time dia testing situ reject nih. Ini 30 Oktober, 31, 1 November, 2 November reject terus, dan akhirnya dia delosor dan possible untuk tes lagi nih area bawahnya. Untuk Cardano ini area pantauan nih. Saya markingin atau highlight lebih tebel lagi ya, di sekitar 0,311 sampai $0,3208 untuk Cardano. Gitu ya. Jadi sekali lagi hopefully dari area sini dia masih mampu bertahan dan adanya peluang untuk terbentuk yang namanya double bottom. Ini bottom pertama ya, and then ini potensi bottom kedua. Ya, kemudian neckline-nya di area supply sebelumnya, jadi kurang lebih ekspektasinya seperti ini. 1 2 and then break retest untuk ini ngejar 0,41 sekian di sini. Nah, di area ini. Untuk Cardano ini adalah ekspektasi dengan area ini syaratnya wajib dipertahankan sekali lagi.
ya. Jadi balik lagi, mungkin buat teman-teman yang mau memanfaatkan dan lain sebagainya, selalu pasang stop loss ya, apalagi di future gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih untuk Cardano sendiri ya, ini adalah gambaran untuk saat ini ya, menjelang besok. Jadi lebih bersabar sedikit mungkin ya. Dan juga ini Bitcoinnya, kalau memang dia let's say dia terbreakdown dulu ya, teman-teman bisa pantau area lebih bawahnya untuk antisipasi gitu ya. Let's say dari sini dia breakdown ya, teman-teman bisa pantau untuk area bawahnya ya. Jadi palingan itu update untuk hari ini, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.